Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hendaklah damai sejahteranya memerintah di dalam hati kita semua. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Maka marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang mengasihi kami, biarlah kuasa Roh Kudus tetap menuntun hati dan pikiran kami. Karena pada saat ini kami hendak mendengarkan sebahagian dari firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi ayat renungan harian di hari ini tertulis di dalam 2 Korintus 6 ayat 13 sampai 14. Maka sekarang supaya timbal balik aku berkata kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Demikianlah sabda firman Tuhan bagi kita di hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan harian di hari ini yang tertulis di dalam 2 Korintus 6 ayat 13 sampai 14 adalah merupakan bahagian dari teguran Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus pada saat itu. Rasul Paulus menegur mereka supaya tidak menyatukan hidup mereka dengan orang-orang yang menyembah Belial yang adalah dewa berhala. Paulus tidak ingin mereka yang sudah menerima pengajaran dan sudah hidup di dalam Kristus bersatu dengan orang-orang yang tidak percaya. Maka oleh karena itu Paulus berkata, bukalah hatimu selebar-lebarnya. Jadi bukan lagi dikatakan buka matamu, tetapi Paulus sudah mengatakan buka hatimu. Apakah terang dapat bersatu dengan gelap? Apakah persamaan antara Kristus dengan berhala yang mereka sembah itu? Saudara-saudara, dalam hidup berjemaat belakangan ini, kita semakin melihat bagaimana semakin banyak para pelayan-pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan yang menutup hati terhadap sebuah kebenaran. Kita takut dibenci orang. Kalau bahasa Simalungunnya dikatakan mabiar hita gabe hagi gini halak. Kita takut kepentingan kita menjadi terhalang, sehingga pada akhirnya kita menutup hati kita dan tidak mau tahu dengan persoalan yang sedang terjadi. Hal-hal seperti ini sering terjadi belakangan ini dalam kehidupan bergereja. Maka pertanyaannya sekarang adalah, sampai kapankah kita mau terus seperti ini? Mengapa kita tetap takut dibenci orang lain karena sebuah kebenaran yang harus kita katakan? Saudara-saudara, kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini adalah untuk menerangi kegelapan, bukan bersatu dengan kegelapan. Matius 5 ayat 16 berkata, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Itu kata firman Tuhan. Bukan terangmu itu bersatu dengan kegelapan dunia ini. Mari berubahlah saudara-saudara, berubahlah. Bukalah hati kita selebar-lebarnya. Ada masalah yang besar yang sudah di depan mata.
Jangan tutup hatimu dan jangan biarkan kegelapan itu menghancurkan kehidupan kita. Amin. Selamat beraktivitas, tetap semangat menjalani hidup, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, biarlah firman-Mu Tuhan senantiasa menuntun kehidupan kami supaya tetap berjalan dalam kebenaran. Dalam segala kelemahan dan keberdosaan kami, Tuhan, kami mohon selalu tuntunan-Mu. Engkau tahu apa yang sedang kami alami juga di saat ini. Maka oleh karena itu Tuhan, tolong lindungilah kami. Tolong lindungilah keluarga kami di dalam perlindungan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.